Ibu, oh bu, batu lambok bana bunyi. Bu, kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Sami'na wa ata'na. Waktu telah diberitahu 70 menit. Jadi kita sami'na wa ata'na. Jangan ada nanti sami'na wa ngantuk-ngantukna. Setuju? Apanya yang setuju? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Yang di belakang baru 7 orang. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi agak kurang semangat, sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, seluruh kita yang berkumpul, jauh dekat perjalanan kita tempuh, dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita masing-masing. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan segala aktivitas. Kemudian kita hadir di sini. Kita kumpul di surau tempat kita sekarang ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita malam ini, dari mulai awal sampai malam ini, apakah itu ibadah badaniyah, apakah itu ibadah qalbiyah, maupun ibadah maliyah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan kebutuhan rohaniyah kita, kebutuhan batniyah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir
karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir, karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam kebutuhan zahir, bermacam keperluan zahir, bermacam keinginan dan kemauan zahir, tapi kadang kemudian kita lalai, kita lengah, kita lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau cuma zahir yang kita berikan keinginannya, kita berikan kemauannya, kita berikan kebutuhan-kebutuhannya, boleh jadi zahir kita sehat, boleh jadi zahir kita kuat, boleh jadi zahir kita bagus, tapi persoalannya di mana batin kita terjadi masalah. Kenapa? Karena kurangnya kita berikan bermacam kebutuhan. Alhamdulillah, malam ini kita tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan zahir, tapi juga kita memberikan kebutuhan batin. Insya Allah yang hadir pada malam ini, apa yang akan kita sampaikan nanti, kita ambil manfaat dan mau'izah, yang kemudian kaji yang kita baca, yang kita sampaikan, kok malam bisa dipekalang, kok siang bisa dipetungke, sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya dalam beriman, dan insya Allah sadu di akhirat masuk sarugo. Amin. Lemo ibu-ibu masuk sarugo. Iyo bana failah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kita cintai, rasul yang kita imani, nabi yang sampai malam ini selalu kita ikrarkan kalau kita sebagai umat, dan beliau sebagai nabi kita, tentunya dengan harapan seluruh kita di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah rasa berhak dan wajarlah bagi kita yang mengharap syafaat, yang mengharap bantuan, yang mengharap pertolongan. Karena di akhirat nanti ibu dan bapak tidak satu pun mampu memberikan pertolongan di antara mereka. Wala adlun wala syafa'atun. Tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Sungguh barangkali kita hari ini punya harta yang banyak, hari ini punya kekuasaan, hari ini kita orang yang luar biasa, tapi seluruh yang kita punya hari ini, kalau tidak kita arahkan kepada jalan Allah, maka semua itu taklah ada artinya bagi kita. Dan di mana kita di akhirat miskin dengan apa yang kita miliki hari ini. Berbangga dan berbahagia kita dalam acara Khatamul Quran yang dilaksanakan sudah beberapa hari, diawali dengan bermacam kegiatan-kegiatan, ditutup dengan pengajian dan tausiah. Saya senang sekali melihat seperti ini. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Kita mencetak kader-kader Qurani dengan harapan masyarakat bisa menjadi masyarakat Qurani. Kalau mereka sudah dilandasi dengan Al-Quran, insya Allah kemanapun mereka nanti, dimanapun mereka tinggal, sedikit banyaknya mereka akan mendapatkan bimbingan batin dengan sendirinya. Maka berbangga bagi orang-orang tua. Tidaklah rugi kita sebagai orang tua untuk mengantar anak kepada MDA,
untuk mengantar anak kepada madrasah, untuk mengantar anak kepada pondok tahfiz, untuk mengantar anak kepada TVA dan bermacam bentuk kegiatan-kegiatan. Karena kenapa? Karena yang mereka pelajari merupakan keuntungan yang dinamakan tijaratan lan tabura, tijarah yang tidak rugi. Rugi bagi kita kalau ketika anak tak pandai baca Quran, rugi orang tua ketika anak tak paham Al-Quran, rugi orang tua ketika anak tak ngerti Al-Quran. Tapi hari ini kadang kan terbalik, ketika anak tak pintar baca Quran tak jadi masalah, anak malas mengaji tak jadi masalah, anak tak mau ke surau tak jadi masalah. Kenapa? Orang tua kadang selalu memaksa anaknya bukan untuk belajar Al-Quran, tapi mereka memaksa untuk anaknya rajin les bahasa Inggris. Ketika anaknya tak mau les bahasa Inggris 1 hari, heboh bener tuh orang tua. Padahal bu dan bapak, di akhirat nanti Allah tak ngomong bahasa Inggris, tapi Allah bitakallamil lughatil arabiyyah. Allah akan berbicara dengan bahasa Arab. Bayangin, kalau akhirat datang pada mahsyar terjadi, Allah tampil langsung ngomong, "Hello my friend." Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, sidang pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di negari kita ini mungkin kali yang kedua saya muncul di sini. Setelah saya hadir di masjid beberapa bulan yang lampau, yang alhamdulillah saya diundang kembali oleh kakanda saya ketika kami pengajian di Kota Padang, yang kemudian pada malam ini saya hadir di sini. Dan saya datang malam ini, saya hadir saat ini, saya duduk di kursi pada saat ini, tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Kenapa? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Betul? Tak peduli bagaimanapun bentuknya, maupun gigi nyompong limo kamuku atau boneng tijo, kulitnya hitam kaling, badannya kurui, kakinya pencang. Kalau akidahnya sama, dia adalah dosana kita. Betul? Karena ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Berapa banyak hari ini di antara kita diikat oleh darah, satu produk, satu orang tua, satu keluarga, terjadi pertikaian, terjadi perpecahan. Apa masalahnya? Persoalan harta. Harta mereka perebutkan, rela menumpahkan darah, rela saling caci maki, rela tidak merasa dosana, rela tidak merasa sekeluarga. Padahal yang nyoparabuian haratu tanah sepetak, padahal ketika dia mati itu tanah tinggal. Betul? Linyo bawa ke alam barzakh, tanahnya yo pacakaan patang. Ndak tinggal, pitih nan balipe-lipe tinggal, rumah yang batingke-tingke tinggal, oto yang mengkilek-kilek tinggal, bini ampe kame-kame dia rabui orang. Ndado yang satu jonyo di alam barzakh. Walaupun dulu pernah janji setia seduk semati di buah tonggak lampu, barangkali pacik-pacik tangan. Ketika istrinya mati, suami paling banter nangis partisipasi. Betul apa betul? Mau pak ketika istri mati nangis 3 jam tak berhenti? Enggak. Iko belum mulai pemanasan baru. Jadi kira lah mulai alun.
Pemanasan baru kok. Pak, ketika istri mati nangis? Enggak. Makanya Bu, kami ketika istri mati ogah nangis. Kalaupun tapak so nangis, dek sagan wali nagari, dek sagan Bu jorong, tapak solah nangis partisipasi agak 2 kali anggo. Alah tuh daripada indah. Sambil menangis awak yang kami cari, enggak. Yang kami cari keluar. Ngapain? Lihat orang yang datang silih berganti. Rancak buruk gapuk kurus tinggi rendah putih hitam. Dalam otak berpikir sudah konan mana bisa ditukali. Nah, tidak ada yang bakal menyertai kita. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Ahli keluarga tinggal. Wa maluhu harta benda tinggal. Wa amalu, itulah yang menyertai kita di alam barzakh. Kalau hari ini anak kita pintar baca Quran, sesuai kata Rasulullah, Iqra wal Quran, bacalah Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, tampil sebagai penolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara hadirin dimuliakan Allah. Karena itu mudah-mudahan acara kita malam ini diberkahi oleh Allah. Seluruh para donatur yang saya dengar sangat luar biasa tadi, yang telah membantu dengan bermacam keadaan, Allah ganti dengan keberkahan. Kok mereka sedang menggalih, Allah lariskan dagangannya. Kok nan menyumbang alun punya bini, tibo mulai besok agak ceduo. Yang sakit Allah sehatkan, yang alun punya anak besok tambah sekali lagi. Amin. Kemudian penghormatan saya tentunya kepada angku-angku ini mama alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, pemuda, pemudi, remaja, remaji, santriwan, santriwati, pelajar, putra dan putri, seluruh yang berhadir malam ini, semuanya dihormati, dimuliakan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan bersama baik kepada Pak Camat atau yang mewakili, baik kepada Bapak Wali Nagari atau yang mewakili, seluruh kita yang berhadir, yang mungkin tidak ambil sabui satu persatu dijamak saja. Seluruh yang hadir pada malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu pepatah kita orang Minang, walaupun saya bukan orang Minang. Kita orang Minang sering mendengar satu ungkapan, rancak nagari dek penghulu, rancak suruh dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tanggo dek bulo kandung, rancak tabian masyarakat dek muda-mudi. Pepatah kita Minang itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan terbentuklah masyarakat yang baldatun taibatun warabbul ghafur. Jauh dari pertikaian, jauh dari permusuhan, jauh dari bermacam hal yang membuat mereka terkotak-kotak. Tapi kenapa hal itu tidak terwujud? Kenapa hal itu tidak terjadi? Bahkan yang muncul perselisihan, yang muncul perdebatan, yang muncul permasalahan, yang muncul kemudian hal-hal yang membuat terkotak-kotak, karena kurangnya pemahaman, yang muncul egois dalam kehidupan masyarakat, yang membuat mereka saling tuding-menuding. Maka dengan hal yang seperti malam ini, dalam hal khatam Al-Quran yang sedang kita laksanakan ini, kita wujudkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang madani. Kalau sudah masyarakat madani, sesuai kata Allah dalam Al-Quran,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Andai kata suatu nagari masyarakatnya amanu, beriman dengan Allah, amanu wattaqau, setelah mereka beriman dan bertakwa dengan keimanannya, apa janji Allah kepada kita? La fatahna alaihim barakah, niscaya Allah rahmati mereka dengan bermacam keberkahan. Keberkahan yang turun dari langit, keberkahan yang keluar dari perut bumi. Ditanam lado-lado rancak, ditanam jagung-jagung bagus, diternak ayam kembang, diternak sapi beranak, menggalih balabo, usaha lancar. Tapi kenapa tidak terjadi? Walakin kadzabu, dikarenakan masyarakat kau banyak pandut. Banyak pandu. Katanya beriman kepada Allah Tuhanmu, Allah, Nabimu Muhammad, kitabmu Al-Quran, tapi kenyataan Al-Quran pil sanding au pil lemari. Nyo letak saja di atas sanding atau dalam lemari. Kapan butuhnya? Kalau ada masyarakat yang meninggal, nyo kumpulkan masyarakat, nyo kumpulkan Al-Quran agak 20 buah, nyo bawa ke rumah orang yang mati, nyo letaan di kaki 5, nyo letaan di kepala 5, nyo letaan di sebelah kanan 5, nyo letaan di sebelah kiri 5. Ndak nyo baca, cuma nyo letaan saja. Ditanya orang tu aku buya panang kapatuy. Al-Quran pil sanding, Al-Quran pil lemari. Tapi dengan kegiatan malam ini, tentunya dengan harapan bersama, di mana masyarakat akan menjadi masyarakat Qurani. Kalau sudah sedemikian, la fatahna alaihim barakah, Allah rahmati mereka dengan keberkahan-keberkahan. Tanam lado rancak, tanam jagung bagus. Tapi tidak terjadi hari ini. Tanah ayam lah kembangkan aku mati, ternak sapi mandul. Kadang ada awak lampai balik tahun menikah, alun dia punya anak sampai kini. Kadang orang sabalah nak do laki lah 2 anak. Awak lampai balik tahun menikah, alun punya anak. Orang sabalah nak do laki 2 anak. Yang lebih parah mudah benar rezekinya Pak. Hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cie. Alhamdulillah. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita bersama, sebagaimana kata orang bijak. Apa kata orang bijak? Kita hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan kenangan yang indah. Sekarang adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan besok merupakan harapan atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan. Sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Sebab itulah, kalau hari ini kita masih hidup, kalau hari ini kita masih punya apa-apa, kalau hari ini kita masih mendapatkan sesuatu, kalau hari ini mungkin kita masih di atas, kita belum tahu besok kita bagaimana. Karena itu, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan jauh-jauh kecematan Rasul dari dulu. Dari dahulu Rasul sudah cemas dengan hal sedemikian di akhir-akhir zaman. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa, la yabqa minal Islam illa ismu. Nanti di akhir zaman tidak ada lagi agama, tidak ada lagi Islam illa ismu,
yang hanya sekedar nama, yang hanya sekedar ungkapan, yang hanya sekedar ucapan. Barang banyak kita masyarakat yang katanya beriman jo Allah, tapi kadang salatnya belang-belang, zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen isya dalam mimpi. Dulu yang salat mingguan, Jumat saja, itu yang laki-laki punya ulah tu. Adisiku nak do, nak do, aku nak do di kampung aku dan banyak tu. Kenapa? Karena imannya iman lipstick. Apa itu iman lipstick? Pemanis bibir. Kata orang Simaraso, not decoration only. Ya itu artinya tuh. Nggak tahu dah. Semua mau nggak tentu sudah. Iman lipstick. Kalau iman lipstick dipakai pada saat-saat tertentu, lihat lipstick. Mau undangan, pakai. Mau ke pasar, pakai. Ada kegiatan, pakai. Tidak sampai 24 jam. Dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Kalau imannya iman lipstick, pakainya pada saat butuh. Sedang susah, Allah. Sedang sakit, Allah. Sedang tak berpitih, Allah. Laki nak pulang-pulang, Allah. Imannya pada saat tertentu. Ketika sedang susah, Allah tidak berhenti-berhenti di mulutnya. Allahu, 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 Allah, Allah, Allah. Tapi ketika pitihlah mulai banyak, haratolah mulai banyak, usaholah mulai banyak, pusakolah mulai banyak, sawah ladanglah banyak, harta bendalah banyak, lakilah Astagfirullahaladzim. Kalaulah mulai banyak, mulai lupa je Allah. Yang takana warter boom, yang takana jam gadang, yang takana ayange, air dingin, danau teh, danau bawah, danau singkara, danau meninjau, bukit lampu padang, pantai Gondoria, pantai Ata, pantai Kata, ngarai siano, sadonyo kana. Akhirnya yang terjadi, zuhur tinggal, subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib keletihan, isya kesibukan. Akhirnya Allah mulai lengah. Kenapa? Harta membuat kita lupa dengan Allah. Berbangga hari ini ibu kalau sedikit harta, alhamdulillah. Awak ndak banyak pangana, anak cie, alhamdulillah. Piti sene, alhamdulillah. Rumah kete, alhamdulillah. Laki ngene, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah 2,5 jam. Ya benar kok. Abu merasalah 45 menit. Seperempat baru. Lanjut. Terus. Yakin. Terus. Ibu-ibu pikir Ustaz tukang parkir. Kalau tukang parkir ya terus. Nah, maka pada malam ini saya ingin menyampaikan 7 perkara sajalah dalam rangka penjambutan tahun baru Masehi ini. Dalam agama Islam tidak dibenarkan menyambut tahun baru Masehi. Mereka yang menyambut tahun baru Masehi fahuwa haramun, maka bermula mereka itu haram hukumnya. Kok tak bikin kegiatan pada malam ini silahkan, tapi bukan niat memeriahkan tahun baru Masehi, betul? Kok tak panggang ayam, pangganglah, jangan niat untuk tahun baru Masehi. Kok tak begadang-begadanglah, niat bukan memeriah tahun baru Masehi, tapi hanya sekedar kegiatan dalam rangka menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini saya ingin menyampaikan ada 7 perkara yang perlu diperhatikan di tahun baru 2024.
dalam rangka memasuki 2025. Pengajian malam ini merupakan pengajian satu tahun. Satu tahun 2024 dan 2025. Nah, apa yang pertama? Yang pertama yang perlu kita perhatikan agar la'allakum tuflihun, agar tahun 24 dan tahun 25 besok mendapat keuntungan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Apa yang pertama kita perhatikan? Yang pertama kita perhatikan adalah iman dan salat. Artinya, kalau hari ini umur kita 24, berarti besok naik 25. Bertambah 1 tahun. Kalau sudah bertambah 1 tahun, kalau jatah mati kita umur 30 tahun, sekarang sudah 24, besok 25, berarti jatah mati 5 tahun leh. Dek karena 5 tahun leh, Allah pertanyakan dalam Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah pertanyakan dalam Al-Hasyr, hai mereka orang-orang yang beriman, taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kau perhatikan diri kau, kau renungkan diri kau, introspeksi diri kau, kata Allah, apa yang telah kau perbuat untuk hari esok akhirat, apa yang telah kau tabung untuk hari esok akhirat, apa yang telah kau simpan untuk tabanas akhirat. Karena ketika menghadap Allah, sadonyo akan kita tinggahan. Betul? Tadi telah saya sampaikan, titih yang banyak tinggal, otonan mangkile tinggal, umah nan batingke tinggal, semua akan kita tinggalkan. Ahluhu, keluarga tinggal, wa maluhu, harta benda tinggal, wa maluhu, itulah yang menyertai sebagai the best friend, sebagai teman yang terbaik. Bukan suami, bukan istri, bukan harta dan kekayaan, tapi amal itulah sebagai teman kita di alam barzakh. Bu, latih awak menanaan nasi suami, menyasan baju suami, alah peyot-peyot awak bentuk kini ulah suami. Ternyata di akhirat tu laki tak bisa nolong kita. Betul apa betul? Yang tak menolong awak amal. Malam ini duduk di surau dengan kita bersama, mendengarkan pengajian, mengisi rohaniah lewat telinga. Kalau lady dengan sami'na wa ata'na kemudian diamalkan mulai besok, itulah teman kita di alam barzakh. Itulah sahabat kita di alam barzakh. Itulah tabanas kita di alam barzakh. Tapi kalau tidak, maka hidupnya kita merupakan hidup yang sia-sia. Maka dalam hal yang pertama, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa itu dalam Al-Maidah ayat 35 dijawab kembali. Apa kata Allah dalam Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai mereka orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwa kepada Allah. Kemudian bagaimana setelah bertakwa? Setelah kita beriman dan bertakwa, wabtaghu ilaihil wasilah, maka carilah jalan yang jalan itu mampu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat dekat dengan Allah? Pertama, ibadah badaniyah, salat. Makanya salat tidak boleh tinggal. Tidak taluk salat sambil tagak, boleh salat sambil duduk. Tidak taluk salat sambil duduk, boleh salat sambil berbaring. Tidak taluk sambil berbaring, boleh salat dengan isyarah. Jomato saja.
Ndak taluk dengan isyarah, boleh salat dengan hati. Ndak jo taluk jo hati, mati. InsyaAllah disalati orang. Tapi yang semestinya kan harus bukan disalatin orang. Salatlah kamu sebelum kamu disalatin. Berdirilah kamu di belakang imam sebelum kamu diletakkan di depan imam. Datanglah kamu ke surau atau ke masjid sebelum kamu dibawa ke masjid. Dengan itu bagaimana? Wabtagu ilaihil wasilah. Kita cari jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Ibadah badaniyah. Yang kedua, ibadah qalbiyah. Apa itu ibadah qalbiyah? Zikir. Bagaimana cara kita zikir? Allah katakan dalam An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Kata Allah dalam An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah qiyamau, berzikirnya maupun sedang berdiri, wa qu'udau, sedang duduk, wa ala junubikum, sekalipun kita sambil berbaring. Kita berzikir kepada Allah qiyamau wa qu'udau wa ala junubikum. Kita berzikir kepada Allah tidak saja sambil berdiri, tidak saja sambil duduk, tidak saja sambil berbaring. Artinya hati tak boleh putus dengan Allah. Tapi kenyataan hari ini, hati awak lebih banyak takana orang sabalah daripada takana Allah. Betul apa betul? Sebab lebih banyak takana orang sabalah. Orang sabalah lebih kaya dari awak. Orang sabalah lebih rancak dari awak. Orang sabalah lakinya lebih gagah dari laki awak. Orang sabalah rumahnya lebih rancak dari rumah awak. Orang sabalah pitinya lebih banyak dari piti awak. Sehingga hati awak kasabalah. Hati awak kasabalah. Sampai-sampai nantakana orang sabalah. Anak orang sabalah. Bini orang sabalah. Laki orang ndak takana laki awak nantakana laki. Yo mana tu? Ibu. Nah, oleh karena itu jangan kita tinggal sholat. Kita singkat-singkatkan saja. Sudah 45 menit. Dalam konteks itu salat tidak boleh tinggal. Pertanyaannya Pak Ustaz, andai kata kami tinggal salat bagaimana Pak Ustaz? Pertanyaannya dijawab oleh hadis. Pertanyaan apa-apa nan tinggal sembahyang dijawab oleh hadis. Apa kata hadis Rasulullah? Idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, kharaja syai'un min jahannama ismuhu Huraisyun. Keluarlah seekor binatang dari neraka Jahannam yang bernama Ismu Huraisyun, bernama Huraisyun. Begitu hebatnya Huraisyun tadi, min waladil aqrabi, di mana Huraisyun itu keturunan dari anak kalajengking. Lalu besarnya, panjangnya, tuluhu ma bainas sama'i wal ardh, panjangnya antara langit dan bumi, wa arduhal minal masyriqi ilal maghrib, bahkan lebarnya timur, barat, utara, dan selatan. Lalu pada saat itu fayaqulu Jibril, lalu berkatalah Jibril kepada Huraisyun. Apa kata Jibril? Ya Huraisyun, wahai Huraisyun, ila aina tazhab, hendak kemana engkau? Waliman tatlubu, yang sedang kau cari hari ini? Lalu Huraisyun menjawab. Kata Huraisyun, fayaqulu, Huraisyun berkata, kamsun nafarin, ambo sedang mencari 5 golongan manusia. Yang golongan yang pertama yang ambo cari, tarikus salah. Golongan yang pertama adalah orang yang tidak mau salat.
Makanya tidak usah panjang-panjang jawabannya. Oh, bagaimana kalau tidak salat Pak Ustaz? Berdosa apa tidak? Tidak perlu. Pokoknya mana semayang aman, yang mana yang tidak semayang terserah. Siapa mereka yang tidak salat? Golongan pertama yang akan dicari oleh Huraisyun di akhirat adalah tarikus salah, mereka yang suka meninggalkan salat. Pertama. Yang kedua, mani'uz zakat, yang malas mengeluarkan zakat. Yang ketiga, akul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Tidak perlu ambo uraikan sampai panjang. Yang keempat, syaribul khamri, mereka yang suka mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya. Hari ini kita cari perkembangan zaman. Tidak saja narkoba, tidak jadu kamar, bahkan kadang-kadang kalau tidak kita awasi anak-anak kita SD, SLTP, alah mulai pandai ngisap-ngisap lem banteng. Ada di sini yang begitu? Alhamdulillah aman posisi. Nah, kemudian yang kelima yang dicari oleh Huraisyun, al-mutakallimu fil masjid, mereka yang berkalam-kalam dalam masjid, bitakallimid dunia, fil masjid bikalamid dunia, dengan kalam-kalam dunia. Dia cerita duniawi dalam masjid, dia cerita bisnis dalam masjid, dia fitnah orang dalam masjid, nyomota keburukan orang dalam masjid, nyofitnah orang-orang tetangga dalam masjid. Maka bikalamid dunia, yang ngomong-ngomong tentang dunia dalam masjid, mereka itulah yang menjadi makanan Huraisyun di akhirat kelak nanti. Maka 5 perkara yang telah kita uraikan, mudah-mudahan tidak satu pun ada pada diri kita. Alhamdulillah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam tahun baru 25 ini, yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Malam ini telah kita khatam anak-anak kita dari mulai alif, ba, ta, sa, atau ba, ta, ta. Kan begitu lah. Kalau zaman awak dahulu kan beda. Baru masuk ke madrasah atau ke surau diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan sampai seterusnya. Kalau lah pandai alif, ba, ta, sa, naik yang kedua. Alif, da, te, a, ba, da, te, ba, ta, da, te, ta. Kan begitu nak? Lah pandai naik pula yang ketiga. Alif 2 di atean, alif 2 di bawain, alif 2 di depan on. Ba 2 di ba 2 di ateban, ba 2 di bawah bin, ba 2 di depan bun. Ayo santai apa-apa asko dahulu, kini nak doleh. Kini yang diajar ba 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 ta 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 ba 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 ta 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 batasa. Kini Allah dimodifikasi, kini Allah diperbaharui, kini Allah dipermudah, kini masih banyak juga orang-orang yang tak pandai baca Al-Qur'an. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka 2025 ini yang kita perhatikan apa? Bagaimana kita setelah mengkhatam Al-Quran, rajin baca Quran, dan tidak saja baca, tapi rajin mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini telah kita baca dalilnya. Iqra' wal Quran, bacalah Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran nanti datang dari kiamat, akan tampil sebagai penolong bagi mereka. Alhamdulillah. Yang kedua, daripada itu, keuntungan orang yang khatam Quran malam ini, coba dengar. Keuntungan orang-orang yang khatam Quran malam ini, keuntungan orang-orang yang hafal Al-Quran saat ini, keuntungan orang-orang yang rajin belajar Al-Quran hari ini. Hal itu ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyeru Rasulullah dengan 3 perkara.
Apa kata Nabi? Sami'tu lailatan usriya bi ilal haq. Kemudian yaqulu, ketika aku dalam perjalanan Isra, Allah menyuruhku dengan 3 perkara. Apa kata Allah? Kata Allah yang pertama kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka an yukrimu salasa. Wahai Muhammad, suruhlah, perintahlah, kabarlah kepada umatmu untuk menghormati 3 golongan manusia. Ini, hai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, perintahkan kepada umatmu agar mereka menghormati 3 golongan manusia. Apa yang pertama yang perlu kita hormati? Al-waladu, kedua orang tua. Nanti kita bahas. Yang kedua, wal-alimu, adalah orang-orang alim. Dan yang ketiga, wahafidul Quran, mereka yang hafal Al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang suka membaca Al-Quran. 3 kok tak boleh kita macam-macam. 3 ini tak boleh kita pangan-pangan. 3 ini harus kita hormati. 3 ini harus kita sayangi. Yang pertama orang tua, yang kedua orang alim, dan yang ketiga mereka anak-anak yang rajin baca Al-Quran. Ibu, anak-anak kita yang hafal Al-Quran, Bu, andai kata dia mati dalam menghafal Al-Quran, dalam mengaji, maka matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Nah, karena itu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi, hai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk menghormati 3 golongan ini. Yang pertama orang tua, yang kedua orang alim, dan yang ketiga orang-orang yang sedang baca Al-Quran. Hari ini kita cari, bara banyak hari ini orang-orang tua yang sudah renta, yang tak sanggup melakukan apa-apa. Kadang-kadang disia-siakan oleh anak-anaknya. Ada sekarang beredar di TikTok, seorang ibu yang sudah renta, kemudian tak sanggup makan, disuapin oleh anaknya yang laki-laki. Lalu ibunya susah untuk makan. Sang anak tidak segan-segan mengencingi ibunya. Nyoka jambanan kepala maknyo, nyoka jambanan kepala maknyo, nyoka jambanan muncung maknyo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa kita tidak merasakan ibu-ibu? Dulu ketika awak baru dalam kandungan ibu, 9 bulan 10 hari dalam kandungan, si ibu berharap anak awak jadi anak yang soleh. Siang malam ibu mendoakan, sambil nyopaciin paruh, doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Siang malam nyo berdoa, kok laki-laki anak yang soleh, kok padusi anak yang salihah. Tidak cukup beban waktu 9 bulan 10 hari. Beban pun ditambah ketika melahirkan. Ketika sang ibu wiladah dalam rangka melahirkan si janin, ibu-ibu perang antara hidup dengan mati. Betul? Abu tanya dulu, waktu melahirkan anak lasuh atau indah? Lasuh atau indah? Tapi kok beranak panjangnya? Lasuh atau indah? Indah. Jawaban anda kan? Perang antara hidup dan mati. Karena itu kata Nabi, mereka yang ibu-ibu meninggal ketika wiladah, maka matinya juga mati syahid. Dia tidak diazab di alam barzakh. Alhamdulillah. Beruntung ibu-ibu yang melayan. Apa-apa buntung jo. Kok buntung, bininya mati, nyoba bini cekle. Alhamdulillah. Oi, yo tuh.
Nah, kemudian singkat saja, tidak panjang-panjang. Sahabatnya ingin panjang mau sampaikan, kita singkat-singkat saja. Yang perlu kita hormati 3 perkara. Tolong diingat, ibu, orang alim, dan juga orang-orang yang belajar Al-Quran. Yang kedua, yang kemana leh? Yang kedua, yang perlu kita hormati, golongan yang kedua yang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah golongan orang yang suka membaca Al-Quran. Tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita lengahkan, dan tidak boleh kita lupakan. Makanya tadi saya ketika mendengar para donatur-donatur sekian juta membantu untuk kegiatan khatam Quran, ini sangat luar biasa ibu dan bapak. Indak sado masyarakat yang taluk seperti kodoh. Bacalik-calik lo kepala orang tunanmu menyumbang dalam rangka seperti ko. Tapi mereka ketika menyentuh hatinya dalam Al-Quran, tidaklah merasa rugi bagi mereka. Kenapa? Karena sedekah dijanjikan oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, sedekah tazidahum fi amwalihim. Sedekah mampu meningkatkan haratonan ado. Sedekah dawaun lil maradi. Sedekah juga mampu memberikan kesembuhan daripada penyakit yang ado. Sedekah bisa menolak bencana dan musibah. Dan banyak lagi dalil-dalil sedekah. Bahkan sedekah menjadi peneduh di akhirat, sedekah menjadi jembatan di sirat, bahkan sedekah juga di akhirat menjadi benteng sirat, menjadi sitrun minan nar, benteng daripada api neraka. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan di tahun 2025 ini, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Kita memperbanyak zikir. Kenapa zikir harus kita perbanyak? Wadzakirinallaha katsira. Bagi para laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirati. Begitu juga bagi perempuan-perempuan yang banyak zikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka bagi mereka Allah siapkan pahala yang besar, ampunan yang sangat luar biasa. Pertama Allah berikan ampunan, maghfiratan, yang kemudian Allah berikan pahala yang besar. Yang kedua, keuntungan bagi orang yang berzikir adalah untuk menghapus dosa. Bagaimana dosa bisa terhapus? Pertanyaannya, dari mana datangnya dosa? Bil maksiati, daripada maksiat. Sebab itulah Rasulullah ketika Isra dan mau Mi'raj diawali untuk pembedahan dado. Dibedah dado Nabi dari mulai kerongkongan sampai ke ari-ari bawah pusek. Itulah dasar ibu-ibu dioperasi kalau malayan. Rasulullah dibedah dari mulai kerongkongan sampai ke ari-ari bawah pusek. Untuk apa? Untuk pembersihan hati. Apa yang dibersihkan dalam hati? Sifat iri hati, penyakit SMS. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa Nabi Muhammad punya penyakit? Tidak. Tapi kenapa harus dibersihkan? Isyarah wal i'tibar. Isyarah dan sebagai i'tibar bagi umat. Kenapa? Karena umatnya banyak penyakit. Orang kayu nyobangi, orang beli oto nyuangi, tetangga beli bikin rumah nyondak lama lalu, tetangga beli onda periu CBS darah tingginya naik, tetangga beli kulkas nyo yang menggeretek kedinginan di rumah seorang, dan punya kulkas ndak baadoh nyo ndak punya menggeretek seorang. Pulang udah ditanya ba kok menggeretek yang katanya sakit dah dia. Ndak manga-manga udahnya dikecil udah sakit. Padahal nyonan sakit. Yang membuat sakit orang sawalah. Apa? Karena tetangga beli kulkas. Penyakit inilah yang perlu kita bersihkan. Kulli syai'in sakala wa sakalatul qalbi dzikrullah.
Setiap sesuatu ada alat pembersih, maka untuk membersihkan hati, zikir kepada Allah. Kalau hati lah bersih, aman, balaki orang alhamdulillah, baranak orang alhamdulillah, kayu orang alhamdulillah, dak ba'a-ba'a di awak. Tapi kalau indah, orang kayu awak yang bermasalah, orang banyak piti awak yang indah lalu, orang yang balaki awak nanti kajui mati seorang. Kenapa? Masalah hati. Cukup. Kemudian apa efek daripada zikir? Man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sama-sama. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sekali lagi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Mereka yang mengucapkan kalimat itu setiap hari fi kulli yaumin, dalam setiap hari, bara banyak yang kita baca, mi'atan marratin, sebanyak 100 kali. Orang yang berzikir dengan zikir itu per hari 100 kali, maka mereka Allah berikan ampe perkara. Apa yang pertama itu Pak Ustaz? Yang pertama, kana lahu amanan. Kana lahu amanan minal fagri. Dijamin aman dari hidup susah. Aman dari hidup susah. Susah banget tuh Pak Ustaz. Hati tenang. Sekarang kan banyak. Piti ala sambuk, oto lah banyak, sawahnya lawe, umahnya ancak, bininya kayak bidadari turun dari WC. Tapi hatinya gelisah. Pitinya banyak, hatinya gelisah. Penyakit sambuh. Gigi sakit, lutut sakit, kepala sakit, anak sakit, laki. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang piti banyak, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Makanya jangan dipikiran mentang-mentang umahnya gadang, otonya banyak, pitinya sambuh, oh senang hatinya. Enggak, belum tentu. Kadang lalu jam 10, tak kalau jam 1 baru. Awak yang indah bapiti, indah do harato. Kadang-kadang lalu dia telepik lambat pun, begitu rabah kepala langsung keluar yaki sabalah. Itulah man qala, siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin dan seterusnya, maka dijamin mereka itu. Apa yang dijamin? Kana lahu amanan, dijamin aman minal fakri, daripada hidup susah. Hidup susah. Walaupun tak berpiti, tenang. Walaupun tak ada orang tua, tenang. Nak ada rumah, tenang. Nak ada laki, tenang. Tak jadi masalah. Rancaklah awak tak berlaki daripada berlaki di ibu-ibu. Kalau indak balaki kama awak terserah. Kok pulang, kok indak terserah. Pai sekali pai nak mencoba-coba le terserah, nak doa kamu nelpon itu. Oh mando tagang. Tapi coba kalau balaki pai jam 10, jam 2 lun pulang, laki menelpon di mana dek kini dek.
Bini pandu tolak nak do dah rumah sabalah dah. Padahalnya di jam gadang duduk berdua. Kalau awak nak balaki aman, ke surau aman, ke masjid aman, dengan pengajian aman. Nak ada yang bergaduh ada. Kalau balaki bergaduh orang. Bayi mengaji, tanya kamu mengaji ke mengaji kajo yang kata laki itu. Mengaji boleh tapi nasi tanah dulu sampai selesai dulu nak kaji fikir laki kau di tanah gua. Nah, jadi orang yang rajin berzikir aman dari miskin. Yang kedua yang kita dapatkan wa yu'minu min wahsyatil qabri. Yang kita terima dan kedua di mana awak akan selamat daripada dahsyatnya alam barzakh. Wa yu'minu min wahsyatil qabri, aman dari alam barzakh. Alam barzakh itu bukan main-main. Di situ sadonyo tidak ada yang aman. Ketika Siti Fatimah Zahrah meninggal, dimasukkan ke liang lahat, belum dimasukkan ke liang lahat, Abi Dzar Al-Ghifari bertanya ke alam barzakh. Apa kata Abi Dzar? Wahai alam barzakh. Dijawab oleh alam barzakh, iya Abi Dzar, hari ini saya akan masukkan Siti Fatimah Zahrah, putri Rasulullah, ibu Hasan wal Husain, istri Ali karamallah. Maka jangan kau siksa dia di alam barzakh. Jadikan kuburnya bagikan taman surga dan jangan bagikan lubang neraka. Dijawab oleh kubur, Abi Dzar, ya, yang kau masukkan putri Rasulullah, betul, istri Ali, benar, ibu Hasan wal Husain, iya. Siapa saja yang masuk ke alam barzakh tidak bakal aman. Hati-hati Pak. Gua mau kejaran gini ke ibu, hati-hati, jangan cuba-cuba mati. Jangan cuba-cuba. Kalau sempat mati, ambo nak tanggung jawab. Kenapa? Ambo lah mengecek gini kuah. Boleh mati, tapi harus ada sampai perkara. Kata kubur, siapa yang akan masuk kubur aman kalau nyo mati nyo bawa sampai perkara. Kalau nak ada sampai perkara, maka mereka tidak aman di alam barzakh. Ditanya oleh Abi Dzar, yang pertama kubur, yang pertama yang mati tidak tinggal sah, tinggal semayang, mampuilah. Nah, cie, jangan tinggal salat. Yang kedua siapa yang aman di alam barzakh? Amalan yang kedua dia bawa. Yang mati itu yang rajin baca Quran. Kalau li rajin baca Quran, aman di alam barzakh. Yang ketiga, rajin bersedekah. Itu tadi donatur-donatur luar biasa. Berarti mereka aman di alam barzakh. Alhamdulillah. Yang keempat, rajin ampe perkara. Kalau lah ada ampe perkara tu apa je ibu, insyaallah aman. Mulai besok matilah ndak ada. Tapi ketika ampe perkara ndak ada, mambana ambo, jangan cuba-cuba mati. Tapi kalau mati jo terserah. Pak Ustaz, yo, tetanggamu mati patang, mati, yo. Le semayang, ndak. Le bersedekah, ndak. Le berzikir, ndak. Le salat, ndak. Matinya, yo, nekat aja tu. Mana nekat, ndak ada amal tapi mati. Jadi pesan ambo, kematian pasti datang. Tidak ada keanehan ketika mati. Kalau malam ini datang, malam ini kita harus berangkat. Jangan dikira, Pak Ustaz, mati ku aneh, ndak. Baku aneh. Apa tu tadi malam mau tota, tahu-tahu paginya mati. Iyo tu, mota tadi malam mati pagi. Iyo tu, yang aneh tadi malamnya mati, paginya mau tota. Iyo aneh namanya tu. Oi, lah singkat-singkat saja. Yang ketiga, karena lah 1 jam 10 menit. Yang ketiga, was tujliba bihil ghina. Orang yang rajin berzikir tadi dia akan mendapatkan yang ketiga, terbukanya pintu rezeki.
usaha lancar sambil menggalih lontong baca tu 40 kali, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah, insyaallah lontong habis. Kau tidak percaya, mulai besok cuba. Tidak lontong saja udah boleh. Baca doa udah. Kalau ada udah awak yang mada dan kerengkang, serang lamanya lalu. Awak jaga wambuhan ke telinganya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Hapus pelan-pelan. 40 kali. Besoknya jaga lalu nyo galak macam li awak. Nah, berarti kalau lah galak, berarti lelaki itu lah mulai kah? Alah kah? Lah kanai namanya tu. Aku kanai lah doa tadi. Sayang tiba kawak, cinta tiba kawak, dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, wastutriya bihi babul jannah. Orang yang rajin berzikir tadi dibukanya pintu surga kepada mereka. Alhamdulillah. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Tak mungkin sampai 7 perkara ambo sampaikan karena waktu alah lewat. Ambo singkirkan saja dalam pengajian. Ini merupakan malam istimewa bagi kita bersama, khususnya kepada bapak dan ibu. Bangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melahirkan anak-anak yang rajin baca Quran. Kok awak bodoh biarlah, tapi jangan wariskan kebodohan kepada anak-anak awak. Betul? Karena awak bodoh, kok ada orang kadang kama mengaji kalau juang ada nak tak pernah mengaji tapi dan pandai cari piti. Mengaji tak pandai cari piti dan pandai alah tu. Cari piti pandai mengaji tak pandai tak rugi di nyono. Biarlah awak bodoh, tapi kebodohan jangan wariskan kepada anak-anak kita. Kalau masyarakat sudah cerdas, insyaallah aman nagari, la fatahna alaihim barakah. Insyaallah rahmati mereka dengan keberkahan. Tapi kenapa tidak terjadi? Walakin kadzabu, dikarenakan mereka pendusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, seiman dan keyakinan, sidang jemaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah jam sabaleh karena waktu ditentuan kamu tadi. Masih kurang 10 menit. Lanjutkan. Yakin? Gimana kuah? Dalam hal itu mau tambaci ayat lain. Ayat yang kedua, dek karena kurang 10 menit. Wabtahu ilaihil wasilah. Kita cari jalan yang bisa mendakian awaknya Tuhan. Kan begitu? Sabantale Ramadan tiba. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi Ramadan akan datang. Ramadan 2 bulan lagi yang akan masuk ke sini tidak satu orang. Tidak semua orang bisa masuk dengan Ramadan. Kenapa begitu? Sesuai ju ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai mereka orang yang beriman, diwajibkan atas mereka yang beriman itu siam puasa. Yang wajib puasa hanya nan beriman. Yang tak beriman boleh tak puas. Baca khusus. Beriman yang bagaimana Pak Ustaz yang wajib puasa? Beriman yang balik. Balik yang mana Pak Ustaz? Sampai umur. Bagaimana umurnya sampai? Laki-laki lah pandai mimpi basah, padusilah membeli pempes di lapau. Maaf wah. Berarti wajib puasa. Ibu misalnya ada suami di rumah, tahu-tahu bulan puasa besok laki itu tidak puasa. Ibu-ibu jangan heran. Ibu-ibu jangan bangi-bangi. Ibu-ibu jangan berang-berang. Bakok tidak boleh berang Pak Ustaz. Berarti laki awak tu alun balik. Laki alun boleh jadi awak tak kicuh. Badannya gadang, umur alun cukui. Bapa laki lah dia awak. Padahal yang bapa lakian tu uco. Tahu uco? Umur cukui utah.
Ikan yo umoy, cucuku, utaka. Padahal yang kita pelakian ucok. Namanya anak kete akal kurang. Di akalnya kurang ibu-ibu ndak boleh bangi dah. Anak ini pibuati. Bekonya pulang ke rumah maknya marando tagang awak kamang awak le. Baca lo, kananyo alun cukup umur boleh ndak puasa. Pak Ustaz, yo, laki yang boleh cukup umur. Kini umurnya sampai 45. Oh, itulah balik tu. Tapi ndak puasa, ndak masuk golongan kedua. Golongan kedua, majnun. Apa itu majnun? Orang gilo. Orang gila tak wajib puah cali mulai bulan 2 bulan katibo. Ko ada masyarakat awak ana mo nagari ko Sungai Durian, Sungai Durian, nagari Durian ko ada warga yang tak puasa besok bati pajatu pajaji. Kasabananda. Ikan yang tak puasa apa? Nah, jadi dalam konteks itulah, mari mulai malam ini tidak saja acara khatam Al-Quran yang telah kita selenggarakan bersama, tapi justru sesungguhnya mempersiapkan diri untuk kedatangan bulan suci Ramadan yang sabantalai. Man fariha bidukuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang senang dan gembira dengan datang Ramadan, maka Allah akan pastikan jasadnya bebas dari api neraka. Banyak maksiat dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan umur yang ada, usia yang kita miliki, kekuatan yang kita dapati, dapat mampu bermujahadah dan bermurakabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di ujung pembicaraan ambo berdoa sama-sama kita aminkan. Mudah-mudahan doa yang kita baca dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para donatur yang telah menolong kegiatan acara awak. Begitu juga orang-orang tua awak yang telah meninggal, suami-suami awak sedang bekerja, usaha yang sedang kita usahakan seluruhnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang sedang belajar Allah cerdaskan sebagai bentuk Allahumma faqihhum fiddin wa alimhum ta'wil. Allah berikan kecerdasan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.